Nah, berdasarkan hadis ini, maka hukum berharap kematian itu bergantung pada sebabnya. Apa yang menjadi sebab dia berharap kematian, itu menjadi ukuran status hukumnya. Jika seseorang itu berharap mati karena tidak tahan menahan derita, maka hukumnya ya bisa jadi paling ringan itu makruh, ya, paling ringan makruh. Bahkan bisa juga sampai ke hukum haram, ya. Jadi dia tidak sabar menahan derita, sakit, nggak mau nerima sakit terus minta mati. Dia tidak rela ditakdir oleh Allah sebagai orang yang sedang sakit. Terus dia lebih daripada begini lebih baik mati saja, gitu. Itu tentunya ya tidak hanya makruh hal seperti itu, bisa haram. Ya. Jadi oleh Syekh Nawawi Banten dikritisi bahwa walaupun mati syahid itu baik, tapi tidak boleh dijadikan cita-cita. Artinya seorang prajurit muslim ketika berangkat perang niatnya, cita-citanya harus menang. Niat-niatnya harus menang, ya. Kalau toh kemudian ternyata dia kalah kemudian mati, lah itu baru mati syahid. Gitu ya. Tapi niat utamanya harus menang. Jangan belum apa-apa niatnya udah mati syahid. Nah, itu repot nanti. Nggak bisa menang kalau modelnya begitu. Dari awal sudah niatnya mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Anas berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, la yatamanayanna, janganlah sekali-kali berharap sapa ahadukum, salah seorang dari kalian berharap al-mauta akan kematian, lidurin, karena derita asobahu yang menimpanya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, janganlah sekali-kali seseorang dari kalian berharap mati karena tidak sabar menahan derita. Baik derita itu karena sakit yang sudah lama tidak sembuh, atau karena disiksa oleh seseorang atau sekelompok orang. Jangan kemudian karena tidak sabar menahan sakit, tidak sabar menahan derita, kemudian berharap kepada Allah agar dimatikan. Itu tidak boleh, ya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau orang tadi terpaksa harus melakukannya, karena kalau tidak mohon kematian khawatir nanti akidahnya lepas, khawatir nanti agamanya akan hilang, ya. Falyakul, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, makanatil hayatu, selama keberadaan hidup itu khairan, baik, li, padaku. Jadi kalau memang hidup itu bagi Allah baik buatku, maka aku mohon kepada Allah agar aku tetap dihidupkan walaupun harus menderita, walaupun harus disiksa, walaupun harus hidup ditekan, dianiaya. Wa tawafani, dan matikanlah aku, in kanatil wafatu, jika keberadaan mati itu khairan, bagus, li, padaku. Begitu juga sebaliknya, jika memang kematian itu lebih baik, maka ya mohon kepada Allah agar dimatikan. Jadi tidak memaksa Allah untuk segera mematikan. Itu pun juga jika terpaksa harus berdoa. Jadi kalau terpaksa harus berdoa karena sedang sangat menderita, ya, mengkhawatirkan akidahnya, takut nggak kuat, maka boleh
berdoa mohon kepada Allah agar dihidupkan jika hidup itu baik baginya, dan dimatikan jika mati itu baik baginya. Hadis ini statusnya muttafaqun alaihi, artinya disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini, maka hukum berharap kematian itu bergantung pada sebabnya. Apa yang menjadi sebab dia berharap kematian, itu menjadi ukuran status hukumnya. Jika seseorang itu berharap mati karena tidak tahan menahan derita, maka hukumnya ya bisa jadi paling ringan itu makruh, ya, paling ringan makruh. Bahkan bisa juga sampai ke hukum haram. Ya, jadi dia tidak sabar menahan derita, sakit, nggak mau nerima sakit, terus minta mati. Dia tidak rela ditakdir oleh Allah sebagai orang yang sedang sakit. Terus dia lebih, daripada begini lebih baik mati saja, gitu. Itu tentunya ya tidak hanya makruh hal seperti itu, bisa haram. Bahkan dalam sejarah memang ada salah seorang sahabat Nabi, ahli ibadah, ahli berjuang, tapi Nabi tahu bahwa orang itu nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah, dan dia min ahlin nar, termasuk ahli neraka. Sahabat yang lain itu juga heran, apa kesalahan dia? Wong dia itu secara lahiriah ahli ibadah, ahli berjuang. Kok kata Nabi nanti dia akan mati dalam keadaan kehilangan iman dan masuk neraka? Ternyata benar. Dalam satu peperangan, orang tadi itu terluka parah. Karena terluka parah dia nggak tahan menahan sakit, kemudian bunuh diri. Nah, akhirnya dia mati dalam keadaan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi sekali lagi hukum berharap kematian itu bergantung pada apa yang menjadi motivasi dia berharap mati. Bahkan ya, berharap mati syahid itu tidak sepenuhnya baik. Memang mati syahid itu baik, ya, bahwa mati syahid itu mati yang langsung dijamin masuk surga itu iya, karena itu jelas nasnya dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi dulu ulama yang pertama kali mengkritisi tentang mati syahid itu adalah ulama asli Indonesia, itu Syekh Nawawi Banten, ya, itu ulama yang pertama kali mengkritisi, meluruskan tentang status mati syahid, bahwa mati syahid itu utama, dijamin surga iya, tetapi seseorang tidak boleh bercita-cita untuk mati syahid, terlebih kalau dia seorang prajurit, seorang tentara. Ketika dia berangkat perang, niatnya, cita-citanya harus niat menang, harus niat menang. Karena kalau dari awal saat berangkat perang sudah niatnya mati syahid, ya nanti perangnya asal-asalan. Wong tujuannya pengen mati syahid. Akhirnya perangnya asal-asalan jadi lemah. Nah, kalau ini terjadi pada mayoritas prajurit Islam, Islam tidak pernah menang nanti dalam perang. Ya, misalkan ada 1000 prajurit, yang 500 kepengen mati syahid. Akhirnya perangnya asal-asalan, nggak sungguh-sungguh, terus bener mati syahid. Itu tidak menguntungkan Islam yang seperti itu. Itu hanya orang yang menguntungkan diri sendiri, karena kepengen mati masuk surga, kepengen ketemu bidadari, kemudian dia bercita-cita mati syahid, berangkat perang hanya untuk mati syahid. Itu tidak benar, ya. Jadi oleh Syekh Nawawi Banten dikritisi bahwa walaupun mati syahid itu baik, tapi tidak boleh dijadikan cita-cita. Artinya seorang prajurit muslim ketika berangkat perang, niatnya, cita-citanya harus menang. Niat-niatnya harus menang, ya. Kalau toh kemudian ternyata dia kalah kemudian mati, lah itu baru mati syahid. Gitu ya. Tapi niat utamanya harus menang. Jangan belum apa-apa niatnya udah mati syahid. Nah, itu repot nanti.
Tidak bisa menang kalau modelnya begitu. Dari awal sudah niatnya mati syahid.